Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqdal, nomor NIM D1041211014. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang vektor. Tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto, STMP. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Pengertian dari vektor. Vektor dan aljabar vektor merupakan salah satu cabang dari matematika yang sangat berperan untuk menjelaskan kondisi tertentu. Dalam fisika, vektor digunakan untuk menemukan perpindahan suatu titik ke titik yang lain. Terdapat dua macam besaran vektor. Terdapat dua macam besaran. Yang pertama ada besaran vektor. Besaran vektor ialah besarannya menunjukkan suatu arah dan nilai tertentu, misalnya perpindahan. Selain harus ditunjukkan besarannya perpindahan, juga harus disertakan arah dari perpindahan terhadap suatu titik atau kerangka referensi tertentu. Contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya. Kedua ada besaran skala. Besaran yang menunjukkan nilainya saja tanpa harus ada arah dari besaran tersebut, misalnya volume, luas, dan ketinggian. Kali ini kita akan mencontohkan beberapa contoh soal, mengerjakan beberapa contoh soal dari materi vektor ini. Kita lanjut ke contoh soal bagaimana kita membuat resultan vektor dengan metode grafis. Ini soal nomor 1, jika A ditambah B. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita bikin dulu garis vektor A, lalu dilanjutkan dengan gambar dari garis vektor B dengan titik tangkap vektor B berada di titik tangkap vektor A, sehingga menghasilkan gambar seperti yang di samping ini. Selanjutnya, dia akan menampilkan gambar seperti ini karena sebelumnya setelah kita buat garis sejajar vektor A dan B di bagian ujung masing-masing vektor A dan B, sehingga membentuk bangunan seperti jajar genjang. Lalu dari titik tangkap vektor A dan B menuju perpotongan garis 2 sejajar tadi kita tarik ya, ini maksudnya yang dimaksud tadi A ditambah B nya, dan menghasilkan resultan hasil penjumlahan A ditambah B yang garis merah ini. Soal nomor kedua, A ditambah B dan ditambah C. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Pertama, karena gambar vektor C dengan titik tangkap berada di tangkap vektor A ditambah B. Jadi seperti ini. Jika mengerjakannya, kita gambar terlebih dahulu. Ini kan lanjutan dari A ditambah B. Tadi udah selesai. Lalu kita lanjutkan dengan gambar vektor C di titik tangkap berada di titik tangkap vektor A ditambah B. Setelah itu kita buat garis sejajar vektor C dan vektor A ditambah B, dimulai dari ujung masing-masing vektornya dan membentuk seperti jajar genjang, atau dalam hal ini bangun seperti persegi panjang. Nah, ini adalah bentuknya, garis merah ini, dan dibentuk garis putus-putus ini adalah garis yang dibuat sejajar tadi dari ujung masing-masing vektor. Selanjutnya kita tarik garis dari titik tangkap vektor ini yang dari warna biru ini, vektor C menuju vektor A ditambah B. Dari vektor C dan vektor A ditambah B menuju perpotongan dua garis sejajar yang ini. Nah, jadinya menghasilkan A ditambah B dan ditambah C. Bagaimana kalau seandainya ada 4 garis vektor A, B, C, dan D? Nah, untuk ini kita tambahkan lagi garis vektor
D pada titik tangkap vektor A ditambah B ditambah C. Selanjutnya kita hubungkan, kita buat garis sejajar vektor D dan vektor A, B, C, D dimulai dari ujung-ujungnya juga sehingga membentuk seperti jajar genjang. Lalu dari garis tangkap A, dari garis tangkap D dan A ditambah B ditambah C, kita tarik hingga menuju dua garis sejajar yang telah kita buat sebelumnya dan menghasilkan penjumlahan A ditambah B ditambah C ditambah D. Hasilnya ini yang garis warna biru ini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.